Tahukah Anda bahwa ada mobil yang bisa bertahan dari kiamat sementara mekanik Anda pensiun karena tidak ada pekerjaan? Ya, Anda tidak salah dengar. Sementara tetangga Anda membawa mobilnya ke bengkel setiap 2 minggu, seolah-olah itu rumah keduanya, ada binatang buas abadi yang nyata berkeliaran di jalanan yang menolak untuk rusak. Hari ini saya akan mengungkapkan 14 mobil paling tidak bisa dihancurkan di planet ini. Mobil-mobil yang akan Anda wariskan kepada cucu-cucu Anda dan mereka kepada cucu-cucu mereka dan akan terus menyala pada percobaan pertama. Dan saya peringatkan Anda, jika Anda memiliki salah satu dari ini, mekanik Anda mungkin membenci Anda. Mari kita mulai. Posisi 14, Subaru Forester. Kita mulai dengan berbicara tentang mobil yang memiliki lebih banyak nyawa daripada kucing Jepang, Subaru Forester. Ya, yang sama yang Anda lihat di jalanan dan Anda berpikir, Subaru lagi. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, teman. Ini bukan sembarang mobil. Ini adalah kendaraan yang dibeli insinyur ketika tidak ada yang melihat karena mereka tahu sesuatu yang tidak Anda ketahui. Forester tiba di pasar pada tahun 1997. Dan sejak itu telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia tidak rusak. Alasannya adalah mesin boxer 4 silinder horizontal berlawanan yang legendaris yang disempurnakan Subaru seolah-olah itu adalah resep rahasia sushi. Mesin ini sangat rendah di sasis sehingga pusat gravitasi mobil ini lebih baik daripada Anda setelah 3 cangkir kopi. Dan inilah bagian terbaiknya. Penggerak semua roda permanen, saudara. Ini bukan penggerak 4x4 yang hanya berfungsi ketika Anda ingat untuk mengaktifkannya. Tidak. Forester lahir dengan keempat roda bekerja sepanjang waktu, seolah-olah setiap ban memiliki otaknya sendiri. Tapi tunggu, karena disinilah menjadi menarik. Mobil ini memiliki transmisi variabel kontinu, CVT terkenal yang dibenci banyak orang. Tetapi Subaru melakukan sesuatu yang ajaib. Mereka membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan. Sementara merek lain memiliki CVT yang menangis meminta bantuan pada 100.000 kilometer, milik Forester terus berfungsi setelah 300.000, seolah-olah baru saja keluar dari dealer. Dan saya tidak melebih-lebihkan. Ada Forester dengan lebih dari 500.000 kilometer melaju di Alaska, di mana musim dingin berlangsung 9 bulan dan beruang adalah tetangga terdekat Anda. Suspensi mobil ini sangat mulia sehingga mengampuni semua dosa Anda. Lubang, batu, jalanan rusak, gundukan yang tidak Anda lihat karena Anda melihat ponsel Anda. Forester hanya berkata, "Tenang, saya yang akan mengurusnya," dan terus melaju. Peredam kejut bertahan sangat lama sehingga mungkin akan bertahan lebih lama dari pernikahan Anda. Maaf, saya harus mengatakannya. Dan mari kita bicara tentang sesuatu yang tidak ada yang memberitahu Anda. Sistem pendingin. Subaru merancang mesin ini agar tetap dingin bahkan ketika mendaki gunung pada 40 derajat di bawah sinar matahari. Radiatornya murah hati, termostatnya dapat diandalkan, dan pompa airnya, benda itu berfungsi lebih lama dari beberapa pemerintahan. Posisi 13, Honda Pilot. Mari kita sekarang berbicara tentang raksasa yang tenang. SUV 7 tempat duduk yang Anda lihat di mana-mana dan Anda pikir membosankan sampai Anda menemukan rahasianya, Honda Pilot. Dan sebelum Anda mengatakan, "Oh, mobil keluarga lain," izinkan saya memberitahu Anda mengapa tang Jepang ini membuat para ibu merasa lebih aman daripada dengan pengawal dan para ayah tidur nyenyak mengetahui bahwa mereka tidak akan menghabiskan gaji mereka di bengkel. Honda Pilot debut pada tahun 2002, dan sejak saat itu Honda berkata, "Kami akan menciptakan kendaraan yang sempurna untuk keluarga yang menginginkan ruang, tetapi juga ingin mencapai 500.000 kilometer tanpa drama." Dan mereka berhasil, saudara. Mereka berhasil dengan cara yang hampir ofensif bagi pesaing. SUV ini dilengkapi dengan mesin V6 3,5 liter yang disempurnakan Honda selama beberapa dekade. Ini bukan mesin yang paling menarik di dunia, memang, tetapi sangat dapat diandalkan sehingga insinyur dari merek lain mempelajari blok ini seolah-olah itu adalah teks suci. 280 tenaga kuda yang terasa mulus seperti mentega
dan tahan lama seperti piramida Mesir. Transmisi otomatis 6 kecepatan, dan pada model yang lebih baru 9 kecepatan, dirancang untuk menahan segalanya. Perjalanan panjang dengan seluruh keluarga, menarik perahu yang Anda beli, dan gunakan 2 kali setahun, mendaki gunung dengan AC penuh karena anak-anak Anda tidak bernegosiasi suhu. Pilot hanya berkata, "Majulah, beri saya lebih banyak pekerjaan," dan terus berfungsi seperti jam tangan Swiss. Sekarang mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat sedikit mobil besar dapat banggakan. Efisiensi konsumsi tanpa mengorbankan tenaga. Pilot memiliki sistem manajemen silinder yang menonaktifkan 3 dari 6 silinder ketika Anda tidak membutuhkannya, seperti di jalan datar. Ini seperti memiliki mesin pintar yang tahu kapan harus bekerja keras dan kapan harus bersantai. Hasilnya, konsumsi bahan bakar yang membuat Anda berpikir, "Tunggu, apakah ini benar-benar V6?" ketika Anda mengisi bensin. Dan inilah sesuatu yang akan mengejutkan Anda, suspensi independen di keempat roda. Banyak SUV sebesar ini menggunakan suspensi gandar kaku di belakang karena lebih murah dan lebih sederhana. Tetapi Honda berkata, "Tidak, kami akan melakukan hal yang benar dan memberikannya suspensi independen penuh." Hasilnya, pengendaraan yang sangat nyaman sehingga anak-anak Anda bisa makan sup di kursi belakang tanpa menumpahkan setetes pun. Dan daya tahan, karena komponen suspensi Pilot berukuran besar, seolah-olah mengharapkan Anda menggunakannya untuk melintasi gurun Sahara setiap akhir pekan. Posisi 12, Mitsubishi ASX 2012. Dan sekarang kita akan berbicara tentang mobil yang mungkin mengejutkan Anda berada di daftar ini. Mitsubishi ASX tahun 2012. Ya, Anda tidak salah dengar. Crossover kecil yang diabaikan banyak orang di jalanan, yang dikatakan ipar Anda untuk tidak Anda beli karena Mitsubishi tidak seperti dulu lagi. Nah, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Ipar Anda tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dan samurai kecil ini akan menunjukkan mengapa ini adalah salah satu mobil paling dapat diandalkan yang dapat Anda beli bekas saat ini. ASX tiba di pasar ketika semua orang terobsesi dengan crossover kompak, dan Mitsubishi memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Alih-alih menciptakan model sekali pakai lain yang dirancang untuk bertahan hanya sampai Anda selesai membayarnya, mereka membangun kendaraan ini dengan filosofi teknik yang mereka gunakan untuk Lancer Evolution yang legendaris. Dan meskipun ASX tidak memiliki tenaga Evo, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting, daya tahan Jepang kuno. Mari kita bicara tentang jantung binatang buas ini. Mesin 2 liter 4 silinder Mavic yang melengkapi ASX tahun 2012 adalah mahakarya kesederhanaan. 150 tenaga kuda yang tidak akan memenangkan balapan, tetapi akan membawa Anda dengan setia kemanapun Anda perlu pergi selama 20 tahun ke depan. Mesin ini memiliki rantai distribusi alih-alih sabuk, yang berarti Anda melupakan perawatan yang mahal dan menakutkan setiap 80.000 km. Rantai itu ada di sana, bekerja dengan tenang, bertahan lebih lama dari hubungan romantis Anda. Posisi 11, Suzuki Grand Vitara. Sekarang bersiaplah karena kita akan berbicara tentang legenda hidup di dunia off-road. Kendaraan yang telah menaklukkan gunung, gurun, hutan, dan apapun yang Anda hadapi seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman, Suzuki Grand Vitara. Dan jika Anda pernah diberitahu bahwa Suzuki hanya membuat motor dan mobil kecil, izinkan saya menjelaskan sesuatu. SUV kompak ini telah selamat dari kiamat otomotif sementara merek-merek raksasa menangis di sudut. Grand Vitara muncul pada tahun 1988, tetapi generasi yang benar-benar membuat sejarah tiba pada tahun 1998 dan disempurnakan hingga tahun 2015. Suzuki mengambil puluhan tahun pengalaman memproduksi kendaraan militer dan eksplorasi untuk menciptakan mesin yang tampaknya tidak berbahaya ini yang menyembunyikan kemampuan off-road kendaraan yang 3 kali lebih mahal. Ini bukan SUV palsu yang hanya untuk pergi ke supermarket. Ini adalah 4x4 sejati dengan sasis tangga, gandar kaku, dan traksi yang membuat Anda merasa tak terkalahkan.
Mesin 2,4 liter 4 silinder yang melengkapi sebagian besar Grand Vitara ini adalah permata teknik minimalis. 166 tenaga kuda yang terdengar sederhana di atas kertas, tetapi dalam praktiknya menggerakkan mobil ini dengan sangat mudah. Dan inilah triknya. Suzuki merancang mesin ini agar hampir tidak bisa dihancurkan. Posisi 10, Toyota RAV4. Tetapi sekarang kita sampai pada kelas berat absolut. Kendaraan yang secara harfiah menciptakan segmen crossover kompak dan yang setelah 30 tahun masih menjadi standar di mana semua yang lain dinilai, Toyota RAV4. Dan jika Anda berpikir mobil ini ada dalam daftar hanya karena populer, Anda sepenuhnya salah. Ini ada di sini karena ini mungkin crossover paling tidak bisa dihancurkan yang pernah dibuat. Kendaraan yang sangat dapat diandalkan sehingga taksi di seluruh dunia menggunakannya sampai odometernya tidak memiliki angka lagi untuk ditampilkan. RAV4 debut pada tahun 1994 ketika tidak ada yang tahu apa itu crossover. Toyota pada dasarnya berkata, "Kami akan membuat mobil yang dikendarai seperti sedan, memiliki ruang seperti SUV, dan dapat diandalkan seperti truk pickup legendaris kami." Dan mereka berhasil dengan sangat baik sehingga semua merek di planet ini menghabiskan 3 dekade berikutnya mencoba meniru rumusnya. Tetapi ada perbedaan brutal antara yang asli dan tiruannya. RAV4 terus berfungsi ketika imitasi sudah berada di tempat pembuangan. Mari kita bicara tentang mesin, karena disinilah Toyota benar-benar menunjukkan kejeniusannya. Sepanjang generasinya, RAV4 telah menggunakan berbagai mesin, tetapi semuanya memiliki kesamaan. Mereka hampir abadi. Mesin 2,5 liter 4 silinder yang melengkapi generasi terbaru, menghasilkan 176 tenaga kuda, dan dibangun dengan filosofi yang disempurnakan Toyota selama beberapa dekade. Setiap komponen berukuran besar, setiap toleransi dihitung untuk menahan penyalahgunaan paling ekstrim. Ini bukan mesin yang paling menarik di alam semesta, tetapi Anda akan mewariskannya kepada cucu Anda. Dan mereka kepada cucu mereka. Posisi 9, Nissan Rogue 2014 dan seterusnya. Dan sekarang kita akan mematahkan beberapa prasangka karena kita sampai pada mobil yang banyak orang suka benci sampai mereka benar-benar mengenalnya dari dekat, Nissan Rogue. Ya, crossover yang Anda lihat di mana-mana dan yang mungkin Anda pikir terlalu umum untuk ada di daftar ini. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan mengubah perspektif Anda sepenuhnya. Rogue adalah salah satu rahasia terbaik di pasar mobil yang andal, terutama generasi 2014 dan seterusnya, dan memiliki angka daya tahan yang membuat para skeptis pun diam. Nissan mengalami masa-masa sulit di awal tahun 2000-an ketika transmisi CVT mereka mendapatkan reputasi buruk, dan memang demikian. Tetapi sesuatu berubah drastis ketika mereka mendesain ulang Rogue untuk generasi 2014. Para insinyur mengambil setiap kritik, setiap kegagalan yang dilaporkan, setiap keluhan dari pelanggan sebelumnya, dan secara praktis membangun kembali kendaraan ini dari awal. Hasilnya adalah transformasi yang begitu mendalam, sehingga seperti membandingkan telepon tahun 90-an dengan ponsel pintar modern. Mereka adalah dunia yang sama sekali berbeda. Mesin 2,5 liter 4 silinder yang menggerakkan Rogue modern adalah keajaiban penyempurnaan. 170 tenaga kuda yang terasa lebih bertenaga daripada yang disarankan angka di atas kertas. Dengan pengiriman tenaga yang begitu mulus sehingga mobil seolah melayang di atas aspal. Nissan mengambil seri mesin QR legendaris mereka, yang telah membuktikan nilainya dalam segala hal, mulai dari sedan hingga truk, dan menyempurnakannya hingga mencapai tingkat keandalan yang absurd. Kita telah mencapai separuh dari daftar 14 mobil abadi yang tidak pernah masuk bengkel. 7 berikutnya mencakup kendaraan tak terkalahkan dari segala usia, model baru, klasik, bekas, Jepang, Amerika, dan Eropa. Nomor 1 akan mengejutkan semua orang. Ini benar-benar menghancurkan dalam hal keandalan. Mari kita lanjutkan. Posisi 8, Mazda CX-5. Kita lanjutkan dengan crossover yang tidak pernah disebutkan dalam daftar keandalan, tetapi seharusnya mutlak ada, Mazda CX-5.
Generasi 2013 dan seterusnya telah menunjukkan daya tahan yang menyaingi raksasa Jepang. Dan itu karena Mazda memiliki filosofi rekayasa yang obsesif, kualitas di atas kuantitas. Mesin Skyactiv G 2 liter atau 2,5 liter adalah teknologi revolusioner. Kompresi tinggi, efisiensi bahan bakar, tenaga, dan keandalan. Insinyur Mazda menghabiskan 1 dekade menyempurnakan teknologi ini dan hasilnya adalah mesin yang bertahan hingga 300.000 km dengan perawatan dasar. Transmisi otomatis 6 kecepatan Skyactiv Drive menawarkan perpindahan gigi yang cepat dan mulus dengan konsumsi bahan bakar yang sangat baik. Daya tahannya telah terbukti pada armada taksi di Jepang di mana ada CX-5 dengan 500.000 km dengan transmisi asli tanpa masalah. Suspensi dikalibrasi dengan presisi Jepang. Penanganan sporty tetapi kenyamanan harian. Komponennya berkualitas tinggi dan tahan aus selama bertahun-tahun. Interiornya mempertahankan kualitasnya. Bahan tidak rusak oleh sinar matahari, plastik tidak berderit, dan jok mempertahankan bentuknya. Posisi 7, Lexus RX. Di posisi 7 kita memiliki Lexus RX, kemewahan dan keandalan, kombinasi sempurna. RX telah membuktikan selama beberapa dekade bahwa keduanya dapat dimiliki. Pada dasarnya, ini adalah Toyota yang menyamar dengan setelan mewah. Mesin V6 3,5 liter dan transmisi otomatis 8 kecepatan mewarisi keandalan legendaris Toyota, tetapi menambahkan penyempurnaan ke tingkat Lexus. Hibrida RX 450h menambah kompleksitas, tetapi sistemnya telah terbukti pada jutaan Prius. Daya tahannya patut dicontoh. Baterai bertahan lebih dari 200.000 km dengan degradasi minimal. Motor listrik disegel dan tidak memerlukan perawatan sama sekali. Suspensi adaptif menawarkan tingkat kemewahan dan kenyamanan yang tak tertandingi dan komponennya bertahan selamanya. Sistem pendingin udara berfungsi sempurna 15 tahun kemudian. Interiornya memiliki kulit asli dan plastik sentuhan lembut yang tahan lama terhadap waktu. Dealer Lexus melaporkan bahwa RX memiliki lebih sedikit masalah daripada seluruh jajaran produk mereka. Pelanggan kembali setiap 10 tahun untuk membeli generasi berikutnya karena pengalaman sebelumnya sangat sempurna. Posisi 6, Honda Accord, generasi 2008-2022. Posisi 6 adalah untuk sedan yang tidak membuat siapapun bersemangat tetapi harus dipertimbangkan oleh semua orang, Honda Accord. Generasi ke-8 hingga ke-10 telah menunjukkan bahwa sedan menengah dapat bertahan 500.000 kilometer dengan perawatan yang wajar. Mesin 4 silinder 2,4 liter dan V6 3,5 liter keduanya legendaris karena keandalannya. 4 silinder mencapai 200.000 kilometer tanpa masalah besar. V6 mencapai 350.000 kilometer, masih berfungsi dengan mulus. Transmisi manual 6 kecepatan, otomatis 5 atau 6 kecepatan, dan CVT pada model-model terbaru. Semuanya telah terbukti dalam pertempuran dengan daya tahan yang luar biasa. CVT Honda berbeda dari merek lain. Ini diperkuat dan benar-benar tahan jika Anda mengganti cairan secara teratur. Suspensi memiliki komponen berkualitas tinggi. Peredam kejut bertahan minimal 150.000 km. Remnya murah hati. Bantalan dan cakram memiliki daya tahan yang luar biasa. Sistem kelistrikan dapat diandalkan. Alternator dan starter bertahan seumur hidup kendaraan. Posisi 5, Ford F-150, generasi 2011-2020. Di posisi 5 kita memiliki pickup terlaris di Amerika, dan ada alasannya. Ford F-150 generasi 2011 hingga 2020 adalah mahakarya daya tahan. Mesin V8 5 liter Coyote adalah karya seni rekayasa. 3 katup per silinder, rantai waktu dan daya tahan terbukti di armada kerja. Mesin V6 EcoBoost 3,5 liter adalah turbo, tetapi dapat diandalkan dan bertenaga. Turbo kembar bertahan 200.000 km dengan perawatan yang tepat. Transmisi otomatis 6 kecepatan dan 10 kecepatan sangat kokoh. Dirancang untuk menarik dan bekerja keras.
Jika Anda mengganti cairan secara teratur, mereka bertahan 300.000 km tanpa masalah. Sasis tangga memiliki konstruksi yang kokoh. Suspensi tugas berat menggunakan komponen kelas komersial yang tahan lama. Gandar belakang dan diferensial disegel dan memerlukan perawatan minimal. Kabin dan interiornya tahan lama. Bahan yang tahan lama, kontrol sederhana yang selalu berfungsi. F-150 adalah alat kerja yang bertahan selama beberapa dekade. Posisi 4, Volkswagen Golf, MK6 dan MK7 2009-2019. Posisi 4 adalah untuk Golf generasi ke-6 dan ke-7, 2009 hingga 2019. Orang Eropa tahu, orang Amerika sedang menemukannya. Keandalan Jerman yang nyata itu ada. Mesin TSI 1,4 liter dan 1,8 liter dengan perawatan yang tepat bertahan 250.000 km. Masalah rantai waktu dihilangkan pada generasi ini. Transmisi manual sangat kokoh. DSG kopling kering memiliki masalah, tetapi DSG kopling basah dapat diandalkan. Jika Anda mengganti oli mekatronik setiap 60.000 km, ia akan bertahan seumur hidup kendaraan. Suspensi McPherson di depan dan multilink di belakang menggunakan komponen VW dengan kualitas Jerman asli yang tahan lama. Peredam kejut mencapai 150.000 km. Bushing tidak mudah rusak. Interiornya memiliki kualitas bangunan yang kokoh. Plastik tahan lama. Jok yang mempertahankan bentuknya selama bertahun-tahun. Golf bekas yang terawat baik adalah investasi yang lebih baik daripada sedan premium baru. Posisi 3, Chevrolet Silverado _GMC Sierra, 2014-2020. Posisi 3 adalah untuk pickup tugas berat Amerika. Chevrolet Silverado dan GMC Sierra dari 2014 hingga 2020. Mesin V8 5,3 liter tidak bisa dihancurkan. Blok besi, komponen internal yang kokoh. 250.000 km tanpa membuka mesin adalah hal yang biasa. Transmisi otomatis 6 kecepatan dirancang untuk menarik beban maksimum secara teratur. Jika Anda mengganti cairan setiap 50.000 km, ia akan bertahan 300.000 km. Sasis tangga memiliki konstruksi kelas komersial. Suspensi tugas berat menggunakan pegas daun di belakang yang menahan beban dan penyalahgunaan selama bertahun-tahun. Gandar A, AM, dan diferensial Eaton kokoh dan disegel. Silverado dan Sierra di armada kerja, konstruksi dan lansekap bertahan 500.000 kilometer dengan perawatan dasar. Mereka adalah alat yang dapat diandalkan yang menghasilkan uang. Posisi 2, Subaru Outback. Posisi 2 adalah untuk Subaru Outback, wagon crossover hibrida yang sempurna untuk keluarga petualang. Mesin boxer 4 silinder 2,5 liter memiliki keandalan legendaris Subaru. Rantai waktu bertahan seumur hidup kendaraan. Oli tidak habis. Toleransinya tepat. Transmisi CVT Subaru diperkuat. Ini berbeda dari merek lain. Jika Anda mengganti cairan setiap 60.000 km, ia akan mencapai 250.000 km tanpa masalah. Penggerak semua roda simetris permanen adalah sistem paling andal di industri. Komponen disegel dan tidak memerlukan perawatan sama sekali. Suspensi murah hati. Jarak ke tanah dengan kemampuan off-road nyata. Peredam kejut bertahan 180.000 km. Outback adalah taksi di Alaska dan Skandinavia. Ada unit dengan 500.000 km dengan yang asli berfungsi dengan sempurna. Interiornya luas. Bahan berkualitas, jok nyaman untuk perjalanan jauh, kontrol intuitif. Outback mewarisi keandalan Forester dan menambahkan kepraktisan dan keserbagunaan. Posisi 1, Dacia Duster. Dan kita telah mencapai nomor 1, dan saya tahu persis apa yang Anda pikirkan saat ini. Dacia? Serius? Di atas semua nama legendaris itu? Ya, benar sekali. Dan sebelum Anda menutup video dengan marah, izinkan saya menjelaskan mengapa Dacia Duster tidak hanya pantas berada di daftar ini, tetapi juga pantas berada di puncak. Karena mobil Rumania ini telah mencapai sesuatu yang belum pernah dicapai oleh kendaraan lain dalam sejarah modern. Menjadi benar-benar tidak dapat dihancurkan sementara harganya lebih murah daripada akhir pekan di resor mewah.
Ini adalah Daud yang mengalahkan semua Goliat di industri otomotif, dan dia melakukannya bahkan tanpa mencoba. Dacia Duster muncul pada 2010 ketika dunia sedang dalam krisis ekonomi, dan orang-orang membutuhkan sesuatu yang praktis, dapat diandalkan, dan terjangkau. Renault, pemilik merek Dacia, mengambil platform B yang terbukti, menyederhanakannya hingga esensial, menghilangkan semua yang tidak perlu, dan menciptakan SUV sejati yang harganya sama dengan sedan dasar. Para analis mengatakan itu tidak mungkin, para pesaing tertawa, dan kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Duster menjadi salah satu kendaraan terlaris di lusinan negara, bertahan dalam kondisi yang akan menghancurkan SUV yang harganya 3 kali lipat. Mari kita bicara tentang mesin, karena disinilah keajaiban benar-benar dimulai. Duster menggunakan mesin Renault yang terbukti selama beberapa dekade di jutaan kendaraan. 1,6 liter bensin dan 1,5 liter diesel terkenal karena kesederhanaan dan daya tahannya. Ini bukan mesin modern yang rumit dengan turbo ganda dan teknologi yang tidak dipahami siapapun. Ini adalah mesin yang jujur, langsung, dirancang dengan filosofi bahwa lebih sedikit komponen berarti lebih sedikit hal yang dapat rusak. Dan itu berfungsi dengan cara yang hampir menyinggung merek premium yang membebankan banyak uang untuk mesin yang membutuhkan 5 komputer untuk menyala. Ke-14 mobil abadi yang hanya menolak untuk mati. Yang bertahan ketika yang lain menyerah. Yang dengan setia membawa Anda kemanapun Anda perlu pergi tanpa drama atau alasan.